Gubuk Tua karya Asinju. Pagi ini, aku dan Sony ada janji mau ke hutan. Aku dan dia mendapatkan tugas kelompok dari dosen di kampus untuk mengobservasi hewan-hewan yang ada di hutan. Pepohonan yang rindang dan besar menyambar kedatangan kami. Kicauan burung seakan bernyanyi gembira melihat kami. Kami terus berjalan menyusuri hutan lebat yang barangkali saja masih belum terjamah oleh manusia. Rindang, sejuk, dan pemandangan yang indah telah terhampar di sini. Banyak binatang yang mondar-mandir ke sana kemari. Kami terus mencatat hewan-hewan yang kami lihat yang sudah tertangkap oleh mata. Sudah banyak spesies yang kami cantumkan dalam catatan kami. Kami mengira hutan ini masih belum terjamah oleh tangan-tangan manusia. Ternyata praduga kami salah. Di tengah hutan kami bertemu seorang kakek-kakek yang sudah tua sedang membawa kayu-kayu kering di depannya. Kami pun menghampirinya. "Maaf mengganggu, kek," ucapku. "Ya, tidak apa-apa, cu. Kakek sedang apa di sini?" "Mencari kayu, cu." "Untuk apa, kek?" "Untuk dijual ke pasar, cu." "Cucu mau apa ke hutan ini? Bahaya." "Kami dari kota, ada tugas kuliah untuk mengobservasi hewan-hewan yang ada di sini, kek." Ternyata masih ada kakek-kakek yang mencari kayu untuk dijual di era ini. "Ayo mampir dulu ke gubuk kakek, cu." "Di mana gubuknya, kek?" "Di seberang sana, cu, di tepi hutan." Kami diajak kakek tua itu ke gubuknya. Ternyata kakek itu berani berjalan sendirian ke dalam hutan. Dia tak takut akan hewan buas yang akan menerkamnya. Mungkin karena biasa. Tak lama kemudian, kami pun sampai di gubuk kakek itu. Tua, lapuk, itulah gubuknya. Tak layak untuk ditempati. Di luar ada kursi yang terbuat dari bambu. Lapuk. Kami berdua disuruh masuk ke dalam. Di dalam terdapat bambu runcing yang sudah digerogoti rayap. Seperti sisa zaman dahulu, ada juga alat-alat perang pada pejuang terdahulu. Yang lebih mengherankan bagiku, di dinding terdapat pampangan foto kakek itu bersama Presiden Rakyat Indonesia pertama. Siapa? Insinyur Soekarno. Lalu kutanyakan hal itu padanya, sembari duduk di kursi kayu yang sudah tua dan berlubang terkikis oleh rayap. "Kek, kok di sini banyak peninggalan perang terdahulu dan di sini itu foto kakek?" tanyaku. "Itu," jawabnya, kalimatnya seakan sengaja dipenggal. "Itu semua sisa-sisa yang kakek pakai dulu waktu kakek masih berperang melawan penjajah." "Jadi kakek juga sama seperti para pejuang-pejuang yang tercatat dalam sejarah?" "Iya, cu. Tapi kakek terkucilkan. Kakek tidak diperhatikan oleh mereka, para pemerintah." "Kalau kakek tidak keberatan, bisakah kakek ceritakan bagaimana saat kakek melawan penjajah dahulu?" "Dulu kakek bersama para pejuang lainnya terus berusaha untuk membebaskan bangsa ini dari para penjajah, hingga para pejuang yang mati di medan perang. Alhamdulillah, kakek masih bisa selamat. Meskipun demikian, kami para pejuang terus berusaha untuk membebaskan bangsa ini dari penjajah, hingga pada akhirnya mereka para penjajah dari Jepang dikalahkan oleh sekutu. Karena Hiroshima dan Nagasaki dibom atom habis. 2 hari sebelum proklamasi dibacakan, Pak Soekarno sempat diamankan oleh pemuda dan dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Karena Jepang dalam keadaan lemah, malam tanggal 16 Agustus bendera nasional RI dijahit.
dan Soekarno menulis teks proklamasi. Keesokan harinya, Soekarno pun memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Kakek pun hadir saat itu di barisan yang terdepan. Kakek sering bersama Soekarno mengamankannya dari peperangan dari para tentara Jepang. Namun setelah menjadi presiden, kakek tidak pernah lagi diingat olehnya. Kakek dari zaman Soekarno jadi presiden sampai sekarang tidak pernah dilihat seperti orang-orang yang lainnya. Tidak ada yang memperhatikan kakek. Kakek menghidupi diri kakek sendiri dengan mencari kayu di hutan dan menjualnya ke pasar. Kakek yang selama ini hanya hidup seperti itu. Itulah hidup kakek. Terus dengan gubuk ini kakek membangunnya sendiri. Gubuk ini kakek bangun sendiri setelah kakek seminggu mencari tempat berteduh. Akhirnya kakek berhenti di sini dan membangun gubuk ini. Oh begitu ya kek. Jadi kakek adalah pejuang yang tersisihkan. Begitu. Kakek itu hanya mengangguk-angguk kecil. Aku tertegun mendengar cerita kakek itu. Hatiku merasa iba mendengar pernyataannya. Mendengar hal itu, aku berinisiatif untuk mencari wartawan untuk memperkenalkan kakek itu pada dunia agar ia tak lagi dipandang sebelah mata. Lalu kami pun minta pamit untuk pulang karena hari mulai beranjak sore. Kami pun keluar dari gubuk tua yang terbuat dari kayu dan bambu yang sudah terlihat rapuh dan lapuk. Atapnya terbuat dari jerami yang mulai semakin renggang, tak layak untuk ditempati. Kami sudah semakin jauh dari gubuk itu, tak cuma karena hari mulai beranjak sore, pun karena inisiatifku itu untuk mencarikan wartawan untuknya. Sampai di rumah, kami pun membagi tugas mencari wartawan yang mau meliput kakek tadi. 1 hari, 2 hari, hingga akhirnya setelah seminggu kami mencari, kami pun menemukan wartawan yang mau meliputnya. Kami pun berangkat dengan mobil milik wartawan tersebut. Sesampainya di rumah warga sekitar, kami menitip mobil itu di salah satu rumah penduduk karena tidak adanya akses jalan yang menuju ke gubuk kakek itu. Saat berada dekat dengan gubuk itu, kami melihat kakek itu sudah berada di depan gubuknya, seperti menunggu kedatangan kami. Seakan tahu maksud kami, dia memakai baju yang sama seperti saat pertama kali kami melihat foto tersebut. Ya, beliau menggunakan baju yang sama seperti ketika foto bersama Soekarno, memakai seragam pejuang kemerdekaan. Ia duduk sambil mendudukkan kepala. Di depannya ada tiang bambu dengan bendera merah putih yang kusut yang sudah berkibar tertiup angin. Aku memanggil salam, tak ada jawaban. Perlahan kami menghampirinya yang masih tertunduk dalam diam, seolah mengisyaratkan sesuatu yang tak sama sekali kami inginkan.